Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita sebelumnya tentang gerakan kembali kepada fitrah. Kali ini mari kita lanjutkan kajian kita pada Quran Surat Ar-Rum dari ayat 30 sampai ayat 36 tentang Islam sebagai agama fitrah dan upaya-upaya mempertahankan nilai-nilai fitrah beragama yang benar menurut kita sebagai umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Kata fa'akim wajhaka lid-din, kita diperintahkan untuk beragama Islam secara totalitas. Sedangkan kata Hanif, bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki kecenderungan pada perkara yang hak, yaitu perkara yang benar, dan benci pada perkara yang batil, sesuatu yang tidak benar. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah bisa berarti asal kejadian, juga bisa bermakna agama yang benar. Jadi asal kejadian yang ditetapkan agama Allah, bahwa manusia memiliki potensi keyakinan kepada Allah. Jadi fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah, bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama yang benar, maka hal itu tentunya menyalahi asal Allah menciptakan manusia itu. Agama itu adalah sebuah ketulusan. Maka la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia tidak memiliki kecenderungan untuk beragama yang benar. Namun, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya apa? Manusia itu tidak tahu kalau Allah itu menciptakan manusia yang diberi potensi kecenderungan kepada kebenaran, benci kepada kebatilan, dan juga potensi keyakinan bahwa satu-satunya yang diyakini adalah Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta itu. Sehingga Islam dikatakan sebagai agama fitrah itu bahwa ajaran Islam itu sejalan dengan alam manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Islam itu bukan agama yang menyulitkan
kehidupan manusia. Salah satu contoh dalam ibadah salat, itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan dengan fidyah atau diganti di waktu yang lain atau diwakilkan badal seperti ibadah haji. Karena apa? Karena ibadah salat itu adalah sebuah ibadah yang memerlukan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka perintah salat 5 waktu itu diterima oleh Rasulullah secara langsung. Ya. Nah, untuk itulah maka Allah memberikan kemudahan, karena salat itu adalah suatu kewajiban selama manusia itu memiliki kesadaran. Wah, tentunya bagi umat Islam yang sudah beriman kepada Allah, maka kalau diawali dengan syahadat, maka bukti syahadatnya harus dibuktikan dengan salat. Maka kalau ada umat Islam yang belum salat, itu namanya disebut mukmin aswi, atau istilah lain fasik. Dia menyatakan iman namun masih bermaksiat karena dia melanggar satu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Namun ketika manusia mengalami kesulitan di dalam kehidupan, ya, maka Allah memberikan rukhsah. Seperti bersuci. Ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka diganti dengan tayamum, baik untuk hadas kecil maupun hadas besar. Mandi juga diganti dengan tayamum. Caranya sama, yang beda hanya niatnya. Oh, untuk menghilangkan najis, najis itu harus dihilangkan, namun tidak ada air, maka diganti dengan istijmar, bersuci dengan benda keras, ya, yang juga kering tentunya, yang sekarang sudah dikemas dengan macam-macam tisu gitu ya. Nah, kemudian untuk salatnya, ketika tidak bisa berdiri, lakukan dengan duduk. Duduk nggak bisa berbaring, berbaring nggak bisa telentang. Telentang nggak bisa menggerakkan tangan, ya, maka cukup dengan isyarat ketipan mata saja untuk menunjukkan kapan harus takbiratul ihram, kapan isyaratnya ruku, sujud, dan salam. Nah, inilah yang bahwa Islam itu betul-betul agama yang sejalan dengan fitrah manusia, sesuai dengan alam manusia. Nah, ketika salat pun seperti peperangan, perjalanan yang jauh, maka Islam memberikan maka keringanan, yaitu salat yang 4 rakaat dilakukan dengan qasar, 2 rakaat bahkan dijamak. Nah, jadi yang tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban salat karena ada kesibukan, karena sakit, karena udzur dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Nah, karena Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka tentunya manusia mengalami gesekan-gesekan sehingga manusia kadang-kadang berislam tapi tidak sejalan dengan aturannya Allah. Ya, kaitannya dengan kalau ibadah itu harus nyontoh Rasulullah, seringkali melampaui atau tidak sejalan dengan ketentuan Allah lewat Rasulnya. Maka bagaimana upaya untuk memelihara agar fitrah beragama itu tetap kuat? Maka di ayat 31 surat Ar-Rum, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan munibina, dengan kembali patuh kepada perintah Allah, artinya kembali bertaubat. Munibina itu bentukan dari kata anaba, ada tabah, ya, artinya kembali berulang-ulang dari saat ke saat, dari waktu ke waktu untuk senantiasa
memperbaiki diri. Tentunya semua itu dengan ilmu. Yang kedua, dengan cara wattaquhu, bertakwalah kalian kepadanya. Artinya apa? Takwa itu artinya memelihara diri. Apa yang harus kita pelihara dari keislaman kita? Yaitu perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, dan perintah maupun larangan maka ikuti rambu-rambu yang telah diatur oleh Allah lewat Rasul-Nya. Ya, sehingga selain itu maka takwa ya yang harus kita pelihara, yaitu di setiap keadaan di mana saja kita berada merasa hadirnya Allah di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, wa aqimus sholata, dirikan sholat. Jadi artinya apa? Mendirikan sholat itu tentunya dari sholat wajib maupun sholat sunnah kita harus tegakkan. Dan mendirikan sholat itu tentunya diperlukan pemahaman bagaimana kita itu bisa khusyuk, mencapai tingkatan khusyuk. Jadi tidak termasuk sholat kita itu sholat yang sahut, maka perlu memiliki ilmu untuk mempelajari khusyuk persiapan sebelum sholat. Misalnya bagaimana tata cara bersuci, apa yang harus disucikan, apa hanya jasmani? Ya, tentunya juga rohani kita. Karena miftahus shalah atau salat itu dimulai dari kesucian secara lahir maupun batin tentunya. Yang kedua, khusyuk gerakan. Jadi khusyuk gerakan artinya makna dari takbiratul ihram sampai salam, ruku, sujud, itu nilai-nilai kandungannya itu apa? Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang ketiga adalah khusyuk bacaan. Setidaknya kita paham, karena sholat itu adalah doa. Kemudian setelah itu, kalau kita sudah mencapai tingkatan khusyuk dari persiapan, gerakan, sampai bacaan tentunya, nanti nilai-nilai sholat ya itu akan menguatkan fitrah kita beragama itu. Sehingga secara totalitas ketulusan kita, bagaimana interaksi kita antara diri kita dengan Allah, diri kita dengan sesama makhluk, baik manusia ataupun lingkungan ya, alam yang ada di sekitar kita. Nah, yang keempat, Allah memberikan peringatan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, siapa kelompok yang mempersekutukan Allah itu? Maka jawabannya yang pertama ada pada ayat 32, yaitu mereka yang memecah belah agama. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi kalau kita berislam ya itu harus memiliki dasar. Berbeda cara memahami dalam masalah-masalah secara umum ya itu adalah wajar. Namun yang tidak wajar itu ketika salah paham. Berbeda paham itu adalah suatu hal yang wajar bagi kita. Namun jangan sampai kita salah di dalam memahami agama. Mulai dari niat, tata cara itu juga harus kita ikuti karena ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis yang tentunya yang sahih yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, yang termasuk perilaku mengarah kepada kesyirikan, yaitu
Wa idza massanna sadurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi summa idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Itu ada pada ayat 33, yaitu mereka yang suka mengeluh. Ya, apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali, yaitu munibina, ya, bertobat berulang-ulang, banyak sekali istighfarnya, bertobat kepada Allah. Kemudian apabila dia Allah memberikan sedikit rahmatnya, artinya rahmat itu dihilangkan dari bahaya kesedihan itu, ya, kepada mereka yang ditimpa bahaya, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah, lupa dengan ketaatan itu. Nah, kemudian pada ayat 34, ya, mereka lupa diri. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, itu lupa diri ketika Allah telah menghilangkan, dan itu berulang-ulang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa sampai diberi 9 macam mukjizat. Nah, jadi itulah yang perlu kita waspadai. Kemudian di ayat 35, ya, am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan. Jadi artinya sultan di sini pengkultusan kepada manusia, sehingga karena takutnya kepada manusia, akhirnya, ya, nerak aturan-aturan Allah yang telah mereka yakini bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Namun, ya, di masa Nabi Musa, Fir'aun, ya, itu akhirnya mereka bukan lagi takut kepada Allah, hanya takut kepada manusia. Itu yang penyebab dari yang dilarang oleh Allah, yaitu kemusyrikan itu. Wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Jadi ayat 36, ya, apabila kami berikan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Jadi ciri dari orang yang dimasukkan pada kategori yang menyekutukan Allah, yaitu mereka yang terus gampang putus asa di dalam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan rusaknya fitrah itu. Sehingga untuk memeliharanya, kita dianjurkan untuk selalu introspeksi diri, yang diistilahkan dengan taubat. Bahkan kita upayakan untuk melakukan setiap habis wudu, yaitu dengan salat 2 rakaat syukrul wudu, untuk merenung tentang kesalahan yang telah kita lakukan kepada Tuhan kita. Kemudian dengan cara bertakwa dan mendirikan sholat, dan ingat peringatan Allah, jangan kita masuk pada kategori yang menyekutukan Allah. Itulah yang menyebabkan Islam yang asalnya sebagai agama fitrah menjadi ternodai dengan perilaku-perilaku manusia itu yang suka memecah belah agama, membuat aturan-aturan sendiri dalam agama yang tidak ada, diada-adakan, ya, suka mengeluh dengan apa yang cobaan yang diberikan oleh Allah, dan manusia suka lupa diri,
kemudian seringkali rasa takut kepada manusia sangat berlebihan, kemudian putus asa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan bahwa Islam itu adalah agama fitrah, artinya sejalan dengan alam manusia, dan kita kuatkan interaksi yang diingatkan oleh Allah, yaitu ketika sahabat bertanya tentang bagaimana anak-anak dari orang yang tidak berislam itu, maka Rasulullah menjawab, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya, ya Rasul tetap menjawab tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi sikap tauhid yang diajarkan dikuatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, inilah ya terutama pada jamaah haji atau yang sudah umroh, ya, jadi makna makam Ibrahim itulah prestasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan segala bentuk-bentuk penghalang untuk kemurnian keimanan kita, bahwa kita itu adalah beragama tauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak membaca la ilaha illallah agar supaya tidak ternodai keimanan kita dengan hal-hal yang akan merusak, di mana Allah menciptakan manusia memiliki kecenderungan beragama yang benar. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.